Dan ini menjanjikan bahwa bila kita tegakkan ini, insya Allah penerimaan negara jauh lebih besar, kebocoran-kebocoran kita tutup, sehingga negara akan punya kemakmuran. Saudara-saudara sekalian, masalah ini ternyata menyinggung kekuatan-kekuatan besar yang selama ini menikmati penyimpangan sistemik ini. Menikmati penyimpangan sistemik ini. Dan mungkin mereka terusik, mungkin mereka sedang menyusun perlawanan. Dan kita terus investigasi kerusuhan-kerusuhan berapa saat yang lalu. Yang kita melihat indikasi ada keterlibatan kekuatan-kekuatan tertentu untuk bikin gaduh, untuk menghentikan pembangunan dan kebangkitan ekonomi Indonesia. Karena mereka tidak ingin Indonesia makmur. Mereka tidak ingin rakyat Indonesia hidup sejahtera. Mereka ingin meneruskan paradoks yang kita alami sekarang. Kekayaan begitu besar hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Ini yang akan saya lawan, ini akan saya lawan. Dan saya berharap saudara-saudara sekalian, semua partai politik termasuk PKS bersama saya, mari kita lawan ini. Saudara-saudara, saya benar-benar tidak membenci siapapun. Tapi saya katakan bahwa perintah Undang-Undang Dasar, perintah pendiri-pendiri bangsa kita adalah bahwa bumi dan air dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar kita. Dan hanya itu, saudara-saudara, hanya itu yang bisa menyelamatkan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Saudara-saudara sekalian, saya menjelang 1 tahun menerima mandat, saya sekarang berdiri dengan penuh kepercayaan diri dan keyakinan. Karena dalam 11 bulan kita telah membuktikan dengan itikat yang baik, dengan tujuan yang baik, dengan hati yang ikhlas, dengan cinta tanah air dan cinta rakyat, kita bisa berbuat banyak. Kita telah menyelamatkan minimal 300 triliun rupiah. 300 triliun rupiah inilah yang kita pakai untuk makan bergizi gratis. Saudara-saudara sekalian, sampai hari ini sudah menjelang 30 juta penerima manfaat. 30 juta anak dan ibu-ibu hamil tiap hari menerima makanan. Bahwa ada kekurangan, iya. Ada keracunan makan, iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu
adalah 0,00017%. Ini tidak membuat bahwa kita puas dengan itu. Tapi namanya usaha manusia yang demikian besar, yang belum pernah dilaksanakan, saya kira, dalam sejarah dunia. Berhasil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerimaan manfaat. Presiden yang cerita sama saya, mereka butuh 11 tahun. Kita 11 bulan sudah 30 juta. Ada kekurangan? Ada. Tapi manfaatnya sangat-sangat besar. Kita tidak bisa menduga. Kita mungkin PKS yang di daerah-daerah merasakan pasti. Tapi banyak elit Indonesia tidak bisa menduga bahwa anak-anak kita, rakyat kita makan nasi pakai garam. Ini kita buktikan bahwa kita bisa memberi sesuatu, memberi bantuan, memberi apa yang mereka butuh. Saudara-saudara sekalian, dengan program makan bergizi ini menjadi strategis, menjadi sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Ternyata dengan makan bergizi ini kita bisa menciptakan lapangan di akhir tahun, di awal tahun depan, Januari Februari, 1,5 juta lapangan kerja baru. Kita telah berhasil menghidupkan ekonomi rakyat. Bahwa tiap hari kita butuh telur, kita butuh sayur, kita butuh ikan, kita butuh ayam, kita butuh bahan-bahan dari kampung-kampung itu sendiri, dari kecamatan-kecamatan itu sendiri. Di puncaknya nanti tahun depan, kita akan gelontorkan mendekati 300 triliun untuk makan bergizi. 300 triliun, persisnya berapa Menseknek? 335 triliun. Yang adalah 20 miliar dolar. 20 miliar dolar kita kirim ke desa-desa. 335 triliun kita kirim ke desa-desa, saudara-saudara. Yang selama berapa puluh tahun uang dari daerah mengalir ke Jakarta. Dan di Jakarta sering mengalir ke luar negeri, menetap di luar negeri dan tidak tinggal di Indonesia. Kita balik sekarang, uang masuk ke desa-desa. Dan saudara-saudara, dalam ilmu ekonomi, ada yang disebut the velocity of money. Kalau 1 rupiah beredar di suatu tempat, rupiah itu bisa menimbulkan 2, 3, 4 rupiah baru yang beredar. Jadi saudara-saudara, kita bisa bayangkan kegiatan ini yang saya sebut tadi 300 triliun itu bisa menciptakan kehidupan ekonomi senilai 600 triliun. Mungkin 900 triliun. Karena apa? Karena
tiap hari rakyat desa itu tahu bahwa dapur itu memerlukan sekian ratus kilo beras, sekian timun, sekian sayur, sekian ikan, sekian telur, sekian ayam. Jadi dia punya captive market, dia punya off take, dia punya sesuatu harapan yang pasti. Petani-petani kita dari dulu justru waktu panen dia risau. Waktu panen harga jatuh. Tapi sekarang karena yang akan menerima, yang akan mengambil hasilnya adalah rakyat sendiri, adalah saudara-saudara mereka sendiri, adalah pemerintah mereka sendiri. Jadi mereka punya jaminan pasar. Mereka tidak akan punya panen yang tidak terserap. Ini saudara-saudara sasaran kita. Dan ini kita sudah hampir sampai di titik itu. Jadi saudara-saudara 30 juta kita bangga. Kita risau masih ada. Makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat yang modern, tidak terlalu mahal. Untuk membersihkan, membunuh semua bakteri. Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji. Sebelum distribusi harus diuji semuanya. Dan langkah-langkah preventif lainnya. Saudara-saudara, kita mengerti 30 juta suatu prestasi. Tapi ingat, sasaran kita masih jauh. Sasaran kita adalah 82 juta penerima manfaat. 30 juta kita boleh bangga, tapi saya sebagai presiden masih sangat sedih karena masih 50 juta anak-anak dan ibu hamil yang menunggu. Tapi kita tidak bisa paksakan untuk lebih cepat. Sekarang saja bisa terjadi penyimpangan. Bayangkan kalau kita paksakan dengan secepat-cepatnya, mungkin penyimpangan dan kekurangan bisa lebih dari itu. 30 juta prestasi dan saya yakin ini akan meningkat. Ya, tidak linier tapi akan meningkat. Tetapi ya inilah. Sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang bapak, saya bangga dengan 30 juta tapi saya masih ingat 52 juta anak-anak kita masih berharap, masih menunggu. Dengan ibu-ibu hamil. Tapi saudara-saudara, rawi-rawi rantas, malang-malang putung, kita tidak takut dengan kesulitan. Kita tidak takut dengan tantangan. Kita tidak boleh gentar dengan masalah. Kita selesaikan, kita hadapi, kita atasi, kita kerja keras untuk rakyat yang kita cintai, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, tadi saya singgung bahwa banyak kekurangan kita, banyak kesulitan kita, bahwa ada penyimpangan sistemik. Ya, sistem ini harus kita perbaiki dan insya Allah dengan dukungan saudara-saudara kita akan memperbaiki sistem ini. Tidak ada pilihan lain untuk menyelamatkan yang sekian ratus juta rakyat. Kita harus berani memperbaiki sistem yang keliru, sistem yang salah, sistem yang memungkinkan
kekayaan kita diambil tiap hari, tiap bulan, dibawa ke luar negeri, dan tidak kembali ke Indonesia. Ini harus kita hentikan, dan akan kita hentikan. Saya mohon doa saudara-saudara, saya mohon dukungan saudara-saudara, supaya Presiden Prabowo Subianto lebih berani lagi, saudara-saudara sekalian. Saya berharap semua organisasi dengan jalur, dengan sayap-sayap, dengan jaringan saudara-saudara sekalian, saya sudah bicara ke ulama-ulama, saya sudah bicara ke tokoh-tokoh agama, sampaikan ke semua rakyat, sampaikan ke ibu-ibu, bapak-bapak, kasih tahu ke anak-anaknya, jangan mau diadu domba. Jangan mau dihasut. Kalau memperjuangkan demokrasi, kalau memperjuangkan hak asasi manusia, kalau memperjuangkan keadilan, kalau memperjuangkan perlawanan terhadap korupsi, tidak dengan kerusuhan, tidak dengan bakar-bakar, saudara-saudara sekalian. Apalagi yang dibakar dibangun dengan uang rakyat. Katanya memperjuangkan demokrasi. Lembaga demokrasi, gedung DPR, DPRD dibakar. Membuat kerusuhan. Membuat bom molotov. Ini adalah kejahatan. Ini bukan aktivis, bukan pejuang demokrasi, bukan pejuang keadilan. Mereka hatinya jahat. They are evil. Mereka zolim. Mereka ingin membuat kekacauan. Mereka ingin mengadu domba. Mereka ingin menghentikan kebangkitan bangsa Indonesia. Selalu diberikan pesimisme. Selalu diberikan gambar yang menurunkan harapan. Saudara-saudara, saya juga bisa. Saya punya data itu semua. Tapi saya harus menyaring. Dan saya harus melihat. Dan saya melihat bahwa tadi baru berapa bulan, tapi dengan itikat baik, dengan niat untuk melakukan pemerintahan yang bersih, kita buktikan kita bisa menyelamatkan 300 triliun. Mungkin lebih. Di semua bidang banyak kekurangan. Makanya kita kerja keras. Kita kerja keras. Saya kasihan sama menteri-menteri saya sebetulnya. Malam minggu ratas. Hari Minggu ratas. Karena saya katakan kepada mereka, saya kutip apa yang disebut oleh Bung Karno pernah. The hungry stomach cannot wait. Perut yang lapar tidak bisa menunggu. Anak-anak yang berharap tidak boleh menunggu lama-lama lagi. Kita harus kerja keras. Dan kita sedang kerja keras. Saudara-saudara, prestasi pemerintah yang saya pimpin cukup membanggakan, karena itu sekarang kalau saya diundang oleh parpol, saya semangat datang. Karena saya bisa cerita, ya kan? Dan karena saudara juga bagian dari koalisi saya, ya kalian ikut bangga juga dong. Iya kan? Tapi kau perhatikan enggak? Baru setelah Agustus lah aku lebih berani tampil. Benar? Terus terang aja, bulan-bulan pertama pemerintah komunikasinya kurang, saya akui. Karena kita lagi kerja. Kita komunikasi sering.
bicara baik-baik, tapi hasilnya nggak ada, malu. Malu sama rakyat, kasihan sama rakyat. Saya kalau keliling daerah, anak-anak keluar dari rumah, mereka teriak, Pak, makan bergizi, Pak. Oh ya, sudah terima? Belum, Pak, belum terima. Bayangkan itu, gimana itu? Aduh, sabar ya. Habis itu langsung kepala BGN saya telepon. Kepala BGN sudah botak kepalanya itu. Saudara-saudara, sekarang pupuk sampai ke petani. Tadinya ada 145 peraturan. Harus tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini, tanda tangan ini. Habis itu pupuknya menghilang, nggak tahu kemana. Ya, saya pernah diberitahu waktu saya hapus semua itu, saya perintahkan dari pabrik pupuk milik negara, pupuk disubsidi oleh negara, uang rakyat, maka pupuk itu harus langsung ke petani. Jangan terlalu banyak perantara. Habis itu ada yang sampaikan ke saya, Pak, nanti Bapak kehilangan loh, kehilangan dukungan. Kenapa? Pak, ada 27.000 distributor. Sekarang mereka kehilangan, Pak. 27.000 distributor. Saya bilang, berapa petani yang ada di Indonesia? 30 juta kakak dengan suami istri, 100 juta. Menang mana? 27.000 atau 100 juta? Dan saya sudah lama jadi orang Indonesia. Saya tahu itu distributor itu ya. Saya tahu itu. Ponakannya bupati, sepupunya, tim suksesnya, maaf deh. Kan kita sudah lama jadi orang Indonesia, ya kan? Habis itu, udahlah, kita sudah tahu kan, kalau bupati nanti dia yang harus tanda tangan, nanti dia cek, oh, kecamatan itu nggak milih gue, desa itu nggak milih saya. Enggak deh, pupuknya kurangi aja, kasih yang milih gue. Ya, ini yang enggak benar, saudara-saudara. Dan waktu saya perintahkan potong mata rantai ini, yang 27.000 kecewa, ya kan? Ada kader Gerindra yang pinter, dia datang ke Menteri Pertanian, Pak, kalau bisa yang 27.000 diganti kader-kader Gerindra aja. Ada wartawan sih. Pokoknya saya bilang, nggak ada itu. Tidak ada yang gantikan. Dari pupuk sampai gitu, nggak ada. Itu hak, mau petaninya milih PKS, milih Demokrat, mau nggak ada urusan. Politik adalah politik, hak adalah hak. Politik itu di kotak suara. Urusan si warga negara dengan hati nuraninya dan dengan yang maha kuasa di atas. Nggak ada urusan. Namanya kader kan, lihat kesempatan, nggak ada. Nggak ada kader-kader Gerindra yang datang-datang lagi ke menteri-menteri, macam-macam lagi, nggak ada itu. Ya kan? Saudara-saudara, dan kenyataan, coba cek, ya kan, di mana coba? Sumatera Barat saya kalah.